Shalom Yud Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Sahabat Yud Kinanti, ada banyak penipuan. Hari ini akan membahas tentang yaitu penipuan trading binomo. Penipuan trading binomo. Mari kita bahas dari surat kabar elektronik tempo.co Jakarta. Bareskrim Polri menetapkan Indra Kents sebagai tersangka kasus penipuan investasi, penyebaran berita bohong dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kamis 24 Februari 2022, Indra Kents terancam hukuman 20 tahun penjara setelah dilaporkan dalam kasus dugaan investasi bodong binary option melalui aplikasi Binomo. Pelaksana tugas Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Indra Sariwisnuwardana menjelaskan investasi binary option seperti binomo tak dapat disebut sebagai bagian dari investasi. Ini lantaran binomo tak memiliki acuan pergerakan harga komoditas alias underlying aset yang real. Karenanya trading seperti ini lebih mirip perjudian. Setiap trader hanya diminta menebak pergerakan naik turun grafik yang dirancang oleh sistem binomo sendiri. Menjadi bagian dalam bisnis trading binomo terbilang mudah dan sederhana. Awalnya para trader hanya diminta mendaftar lewat email dan membayar deposit minimal US $10 atau sekitar 140.000 ke rekening virtual perusahaan. Sebelum menebak pergerakan grafik, trader wajib mempertaruhkan deposit minimal 14.000 dan menentukan limit waktu permainan. Setiap trader yang berhasil menebak pergerakan grafik dijanjikan keuntungan sebesar 80% dari dana yang dipertaruhkan. Sebaliknya, jika kalah, uang akan menghilang seluruhnya. Menurut Wisnu, model investasi opsi biner telah banyak menelan korban meski menjanjikan keuntungan namun resikonya terlampau besar. Judi berkodok investasi ini hanyalah akal-akalan mengeruk duit. Di tengah situasi pandemi seperti sekarang, banyak orang yang tergiur menjajal bisnis ini. Katanya pada tahun 2019, Bapepti sudah berupaya menerbitkan berbagai opsi biner. Mereka meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika membekukan sejumlah situs yang menawari opsi binari, termasuk binomo. Diberitahukan majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, salah satu korban, Maru Nasara, 38 tahun, mengaku kehilangan uang hampir setengah miliar gara-gara trading di binomo. Padahal wira swasta ini baru bergabung dalam waktu 3 bulan sejak Maret 2021. Maka baru menyadari kejanggalan bisnis ini setelah berbagi pengalaman dengan sesama trader. Persoalan yang mereka hadapi nyaris sama, yaitu tertipu. Ini dunia bisnis yang penuh manipulasi, ucapnya. Maru dan teman-temannya memiliki buku sahih. Aplikasi binomo memainkan algoritma dengan tujuan menyedot deposit para trader. Binomo secara terpisah merekam aktivitas para pemain ketika memasuki pasar trading. Menurut Maru, seharusnya para trader menerima tampilan grafik penunjuk keuangan atau candle bar yang sama. Namun ternyata grafik yang dipegang setiap trader berbeda satu sama lain. Makanya pasti ada yang loss, katanya. Selain itu, sebagian trader lain juga kerap mengalami masalah sistem error setelah mengalami posisi di pasar. Akibatnya, ketika sistem kembali pulih, uang mereka sudah menguap karena salah menebak pergerakan. Tragisnya lagi, banyak trader yang mengalami kekalahan setelah menekan tombol untuk posisi ya, lalu situs error. Karena kesalahan sistem, bahwa ada transaksi yang tercatat sebanyak 6 kali niatnya open position 5 juta, namun tercatat 30 juta, tutur Maru. Bahkan ada juga yang akunnya diblokir setelah menang ratusan juta rupiah. Halo sahabat Yud Kinanti, setelah membaca ini, berhati-hati untuk bentuk apapun investasi, apapun namanya. Saya tidak berani sebut apapun namanya. Saya menyebut ini karena ini membacakan surat kabar elektronik dari Tempo. Prinsipnya, kecurangan itu bisa terjadi kita yang tertipu atau kita yang menipu. Dalam Amsal 30 ayat 8a dikatakan,
Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Itu para yang melakukan sebuah trader ya, bisnis yang sifatnya itu seakan-akan menanam saham. Tapi buat kita sendiri jangan ingin mencari keuntungan dengan cara cepat, cara instan. Kita simpan uang tertentu 100.000 nanti akan naik 80% jadi 180.000. Lalu ya kita siapa yang tidak suka? Ya nggak apa-apa lah. Bahkan bisa cuma 15.000, 20.000 buat anak-anak sekolah, 50.000. Akhirnya menguap uangnya. Dan ini adalah contoh. Artinya, sahabat Yudki nanti, janganlah mencari jalan yang mudah kalau itu belum jelas, tidak itu bukan sebuah bidang yang ada perlindungan hukumnya yang resmi di bawah pengawasan pemerintah, namun itu adalah akal-akalan dan penipuan di tengah-tengah pandemik yang sulit ini. Mari sahabat Yudki nanti, ini bicara tentang masalah investasi dan uang. Tapi penipuan online itu bisa macam-macam. Ada yang penipuan dengan perdagangan seks. Ada yang penipuan dengan perdagangan barang. Ada yang penipuan dalam bentuk pendidikan. Ada penipuan dalam segala hal. Mari sahabat Yudki nanti belajar menjadi pribadi yang cerdas. Mengapa ini saya ungkap? Karena ada seorang yang mendatangi saya, Pak Pendeta tolong. Ada satu anak yang kemudian terjerat di dalam penipuan ini. Bentuknya seperti apa? Saya tidak jelaskan. Mari kita menjadi anak-anak muda, anak-anak youth yang punya hikmat bijaksana. Jangan tergiur ke sebuah tawaran yang belum kita teliti, yang belum kita tanyakan. Apalagi tawaran itu adalah bentuk pelanggaran hukum. Yang melanggar hukum tentunya juga melanggar firman Tuhan. Mari sahabat youth nanti hati-hati berbagai dengan macam penipuan yang bisa menjerat kita. Jadilah bijak. Jadilah cerdas, berjuanglah keras, jangan cari jalan mudah. Karena jalan mudah biasanya mengandung penuh dengan unsur-unsur penipuan. Sahabat Yudki nanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.